Bab 39. Membalik tabel. Wu Cheonsem, mau kemana? Rekannya Wu Cheonsa, Minotaur 1004, bertanya, karena Wu Cheonsem telah berangkat ke daerah gurun setiap pagi selama 3 hari terakhir. Aku akan makan makanan enak. Wu Cheonsem menjawab dengan riang, karena dia sangat senang bisa makan rumput untuk makan siang setiap hari. Dia benar-benar lupa membayar utangnya dan perintah Raja Minotaur. Makanan enak? Ya. Jika saya membalikkan tanah dengan tanduk saya dan kemudian menutupinya lagi, mereka memberi saya makanan. Aku juga ingin makan. Bisakah aku ikut denganmu? Wu Cheonsa bangun dengan semangat. Tentu. Ayo pergi bersama. Wu Cheonsa membawa pekerja baru, Wu Cheonsa, dan pergi bekerja di Gua Sejun. GRRR. Sejun terbangun karena suara tangis bayi beruang. Kemudian, swoosh. Dia menarik garis di dinding gua dan memulai pagi di hari ke-195 terdampar. Saat Sejun memanjat tali untuk mencapai tanah dan memberikan instruksi kepada Wu Cheonsem, Minotaur hitam, untuk pagi hari. Hah? Eumu. Eumu. 2 Minotaur hitam sedang menunggu Sejun. Ada satu lagi. Alasan Sejun bisa membedakan keduanya adalah karena perbedaan tanda di bahu mereka. Sementara Sejun memikirkan apa yang sedang terjadi. Anggukan. Minotaur hitam, yang datang bersama Wu Cheonsem, membungkukkan kepalanya ke arah Sejun untuk memberi salam. Eumu. Wu Cheonsem bertanya apakah rekannya, Wu Cheonsa, juga bisa bekerja dan makan di sini, meong. Theo yang menggantung di kaki Sejun menerjemahkan kata-kata Wu Cheonsam. Oke. Saya bisa menyediakan makanan, tapi saya tidak bisa membayar upah. Tanyakan apakah dia baik-baik saja dengan itu. Mengerti, meong. Theo menyampaikan kata-kata Sejun kepada Wu Cheonsa. Bagi Sejun, saat ini tidak mendesak untuk membuat pertanian, jadi tidak ada alasan untuk menyewa Minotaur hitam tambahan dengan pembayaran. Eumu. Datang untuk makan, Wu Cheonsa langsung mengangguk dan menerimanya. Dengan demikian, kedua Minotaur hitam mulai bekerja keras menjungkir balikan tanah. Eumu. Mendengarkan suara kedua Minotaur hitam membalik tanah, Sejun turun ke gua. Dan dia memutuskan untuk membelah dan menanam akar daun bawang yang telah terbengkalai selama beberapa waktu. Untuk mencegah uap air menguap, dia perlu menutupi bidang permukaan, dan jika dia perlu memberi makan 2 pekerja berukuran besar, perlu untuk meningkatkan produksi daun bawang hijau. Selama ini jumlah daun bawang selalu melimpah, sehingga tidak perlu ditambah lagi. Namun, semakin banyak Anda memotong daun bawang, semakin banyak akarnya yang berlipat ganda. Bawang hijau memiliki potensi untuk meningkatkan jumlahnya sebanyak yang dia inginkan jika dia memutuskan untuk melakukannya. Sejun mulai memisahkan akar daun bawang yang semula dia tanam saat terdampar. Akar bawang hijau telah menebal seukuran gelas, dan ada hampir 30 akar. Dengan akar daun bawang itu, Sejun muncul ke permukaan dan pergi ke tanah yang telah dibalik dan digarap oleh Wu Cheonsem sehari sebelumnya untuk membuat ladang dan menanam akar daun bawang. Alasan mengapa dia menanam daun bawang di permukaan adalah untuk menghindari kerumitan membawa daun bawang dari gua. Setelah akar daun bawang ditanam, ukuran bidang daun bawang di permukaan meningkat sekitar 20 kali dibandingkan dengan bidang daun bawang di dalam gua. Anda telah membuat bidang daun bawang seluas 200 meter persegi. Anda telah memperoleh 200 poin pengalaman. Jika dia terus membelah dan menanam kapanpun akarnya tumbuh, dia dapat dengan cepat membuat ladang daun bawang yang beberapa kali lebih besar dari ukuran saat ini. Hanya satu masalah yang perlu diselesaikan. SSST. Sejun memandangi kelinci yang menyirami ladang daun bawang. Jumlah kaleng penyiraman sudah pasti, jadi dia tidak bisa menyirami semua tanaman. Jadi saat ini Sejun sedang menyelesaikan masalah dengan membawa air kolam langsung dari gua,
Tapi itu juga ada batasnya. Saat Sejun memikirkan cara mengatasi masalah air. Kilatan. Tubuh kelinci suami bersinar terang. Dan seperti palu kelinci hitam yang berubah, kaleng penyiraman kelinci suami berubah, dan bagian yang menampung air menjadi lebih besar. Itu kebangkitan kedua. Istilah, kebangkitan kedua, adalah nama yang disematkan Sejun untuk membedakan saat kelinci naik level dan saat perlengkapan mereka bertambah. Kelinci yang telah mengalami kebangkitan kedua memiliki kemampuan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Mencicit. Kelinci suami, yang menyelesaikan kebangkitan kedua, memandang kaleng penyiramnya yang telah berubah dengan bangga. Bagaimana itu? Apakah kapasitas air meningkat banyak? Sejun bertanya dengan suara penuh antisipasi. Mencicit. Kelinci suami menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat dan mengangkat 2 jari. 2 kali lipat. Oh. Berkat kebangkitan kedua suami kelinci, tidak akan ada kekurangan air untuk sementara waktu. Setelah masalah air teratasi, pertanian Sejun mulai berkembang lagi. Hari ke-197 terdampar. Mari makan. Hari ini, bayi kelinci muncul ke permukaan untuk pertama kalinya untuk makan bersama. Dan segera setelah makan selesai. GRRR. Bayi beruang pertama-tama menyapa bayi kelinci yang lebih muda darinya. Seolah-olah dia senang bertemu dengan mereka. Piaang. Piap. Piat. Bayi kelinci, tidak takut dengan ukuran besar baby bear, mendekati baby bear. Dan mulai bermain bersama. Kukueong. Sebagai kakak laki-laki, baby bertampak bersemangat untuk mengajarkan apa yang dia ketahui, jadi dia membawa bayi kelinci ke ladang dan mengajari mereka cara menanam. Dia menjelaskan kalau menanam di sini, nanti akan lebih banyak yang keluar. Mengajari menanam pada kelinci putih yang memiliki darah petani. Sambil minum kopi, Sejun memperhatikan baby bear dan bayi kelinci dengan penuh minat. Tentu saja, saat Sejun sedang istirahat dan minum kopi, Theo dan kelinci hitam masing-masing mengambil tempat di pangkuannya dan tidur. Siang. Piaang, salah satu bayi kelinci, setelah mendengarkan penjelasan baby bear, mengeluarkan ubi jalar kering dari kantong kulit dan menanamnya di tanah. Kueet. Bayi beruang menertawakan bayi kelinci. Dia sepertinya telah melupakan masa lalunya sendiri ketika dia menanam ubi jalar dan piranha. Sementara mereka menikmati waktu istirahat yang damai. Berdengung. Berdengung. Mereka mendengar suara sayap bayi lebah madu beracun. Hah? Sejun memasang ekspresi bingung. Ini karena lebah madu beracun tidak membiarkan bayi lebah madu beracun keluar dari gua di mana mereka bisa berada dalam bahaya. Apa itu? Saat Sejun melihat ke arah dari mana suara itu berasal. Berdengung. Berdengung. 7 bayi lebah madu beracun berterbangan di sekitar sarang lebah yang dibangun di atas batu. Bayi lebah madu beracun pertama akhirnya lahir dari sarang kedua. Sejun meletakkan kelinci hitam dan Theo yang sedang tidur di lantai dan mendekati bayi lebah madu yang beracun itu. Berdengung. Berdengung. Berkat diakui sebagai pemilik ratu lebah madu beracun, bahkan tanpa pendidikan ratu, bayi lebah madu beracun itu mendekat tanpa mewaspadai Sejun dan menunjukkan kasih sayang. Teman-teman, ayo makan sesuatu yang enak. Sejun membawa bayi lebah madu beracun itu ke dalam gua. Dia membawa mereka ke tempat bunga itu berada dan membiarkan bayi lebah madu yang beracun itu menghisap nektar. Berdengung. Berdengung. Lebah madu beracun yang ada menunjukkan sikap waspada terhadap kemunculan lebah madu beracun faksi lain, tetapi begitu mereka melihat Sejun bersama mereka, mereka mengendurkan kewaspadaan dan menghisap nektar. Lagi. Begitulah cara bayi lebah madu beracun yang lahir dari sarang lebah kedua menetap. Ke depan, produksi madu juga akan meningkat, dan akhirnya, sarana untuk memperluas area aktivitas yang direncanakan Sejun sedang dibentuk.
Sejun mulai mengelola sarang lebah dengan lancar. Sore hari, dia memotong daun bawang untuk menutupi ladang, turun ke gua, dan mulai memanen tomat ceri. Saat Sejun memanen tomat ceri, kamu telah memanen 8 tomat ceri ajaib yang matang secara bersamaan. Pengalaman kerja Anda sedikit meningkat. Kecakapanmu dalam memanen LV4 meningkat sedikit. Karena efek peningkatan kemahiran LV1, kemahiran harvesting LV4 meningkat dengan tambahan 5%. Kamu telah memperoleh 176 poin pengalaman. Kamu telah naik level. Anda telah memperoleh 1 stat bonus. Level Sejun meningkat menjadi 17. Karena dia belum merasakan kekurangan kekuatan atau stamina, dia menginvestasikan stat bonusnya dalam kelincahan untuk meningkatkan kecepatan kerjanya. Saat malam tiba, Growl, induk Crimson Giant berdatang untuk menjemput bayi beruangnya, dan melenguh. Melenguh. Kedua Minotaur hitam mengakhiri pekerjaan mereka untuk hari itu. Perwakilan Theo, bukankah sudah waktunya untuk berdagang? Tanya Sejun yang sedang mengelus kepala Theo di pangkuannya setelah makan malam. Dalam keadaan normal, dia akan membiarkan Theo bermain selama beberapa hari lagi, tetapi sudah waktunya untuk menyampaikan salam kepada keluarganya. Aku ingin turun, tapi aku tidak bisa, Meong. Apa maksudmu? Dalam perjalanan ke sini, Theo berbicara tentang diserang oleh serigala. Serigala mencoba memakanku bertanya tentang topi jerami, Meong. Topi jerami ini? Apakah ada orang lain yang bertani di lantai yang berbeda? Sejun menyentuh topi jerami yang dikenakannya dan bertanya. Itu adalah peninggalan dan memiliki efek yang bagus, tapi itu adalah item dengan opsi yang tidak perlu. Jika kamu bukan seorang petani. Itu benar, Meong. Jadi, aku tidak bisa turun, Meong. Jangan khawatir. Beraninya mereka menargetkan Theo perwakilan kami. Saya akan mengurusnya. Beraninya mereka mengincar nyawa Theo. Sejun sangat marah dan memikirkan solusi yang kuat. Bagaimana kamu akan melakukannya, Meong? Kita punya Wucheon Sam, bukan? Perwakilan Theo, bisakah Anda menyewa tentara bayaran gratis? Aku bisa, Meong. Kalau begitu pekerjakan Wucheon Sam sebagai tentara bayaran gratis dan suruh dia turun dan kembali. Mereka yang dipekerjakan sebagai tentara bayaran untuk pedagang. Pengembara dapat menggunakan rute pedagang sambil dipekerjakan sebagai tentara bayaran gratis. Alangkah baiknya jika Sejun bisa turun menara sebagai tentara bayaran gratis. Tetapi karena satu syarat, Sejun tidak bisa menjadi tentara bayaran gratis. Kondisi itu harus lahir di menara. Itu adalah kondisi yang tidak dapat dipenuhi, kecuali dilahirkan kembali. Meskipun dia mengetahuinya kemudian, ini juga sama untuk para pedagang pengembara. Beberapa profesi seperti pedagang pengembara dan tentara bayaran gratis hanya diperbolehkan bagi mereka yang lahir di menara. Oh, itu benar, Meong. Jika serigala berani menyerang kali ini, Wucheon Sam dan aku akan memberi mereka pelajaran, Meong. Theo mendapatkan keberanian dari kata-kata Sejun. Jadi, Theo memutuskan untuk turun menara bersama Wucheon Sam. Keesokan harinya dan tertidur di perut Sejun. Pagi selanjutnya, Sejun menawarkan untuk mengurangi hutang Wucheon Sam dengan 3 koin menara, 3 kali lipat dari gaji hariannya, jika dia mau melayani sebagai tentara bayaran gratis dan mengawal Theo. Namun, melenguh. Wucheon Sam menggelengkan kepalanya sebagai penolakan. Mengapa? Saya menawarkan 3 kali gaji harian? Melenguh. Dia bilang dia tidak mau pergi karena dia tidak akan bisa makan, Meong. Apa? Bagi Wucheon Sam, makanan lebih penting daripada pengurangan utang. Baiklah. Saya jamin makan 3 kali sehari. Ketika Sejun setuju untuk menyediakan ketiga makanan tersebut. Melenguh. Wucheon Sa, yang mendengarkan dari samping, mengangkat tangannya. Aku akan pergi juga. Dia harus mengambil kesempatan kerja ini di mana dia bisa makan 3 kali sehari.
Oke. Jadi, kamu baik-baik saja dengan 3 koin menara dan 3 kali makan sehari, kan? Sejun mengira jika dia memiliki 2 Minotaur hitam, yang satu dapat bertarung sementara yang lain melindungi Theo, memastikan keselamatan. Deo melenguh. Melenguh. Wu Cheonsa menggelengkan kepalanya. Dia tidak membutuhkan uang itu. Dia menginginkan makanan. Baiklah. Sejun buru-buru mulai memotong daun bawang hijau untuk menyiapkan makanan selama 10 hari untuk kedua Minotaur hitam. Tidak. Saya harus bersiap selama 15 hari. Sejun menambahkan 50% daun bawang lagi ke tas Theo. Jika perjalanan diperpanjang karena keadaan yang tidak terduga, mereka mungkin kehabisan daun bawang. Kemudian Wu Cheonsem dan Wu Cheonsa yang lapar bahkan mungkin memakan Theo. Maka itu akan menjadi bencana. Haruskah saya mendapatkan kontrak yang menjanjikan mereka tidak akan memakan Theo? Sementara Sejun memikirkan hal ini, daun bawang hijau selama 15 hari untuk 2 Minotaur hitam dikemas ke dalam tas Theo. Itu jumlah yang sangat besar, tapi hanya memakan sepertiga dari ruang tas. Deo. Oh. Sangat cocok. Itu benar, Meong. Itu karena aku sekarang adalah perwakilan Theo, seorang pedagang pengembara perantara, Meong. Theo dengan bangga menyatakan. Jika Theo tidak dipromosikan menjadi pedagang pengembara perantara dan ruang tasnya tidak meningkat secara signifikan, dia mungkin hanya perlu membawa daun bawang untuk perjalanan ini. Hati-hati dan kembali dengan selamat. Kalau begitu aku akan pergi, Meong. Pada hari ke-198 terdampar, Theo meninggalkan menara dengan 2 Minotaur hitam, dengan Sejun mengantarnya pergi.